Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Perkenalkan, saya Angga Amlisio Perdana. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk dasar komunikasi dan proses komunikasi. Bentuk dasar komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, berkomunikasi adalah cara kita untuk berinteraksi dengan sesama kita, memahami satu sama lain. Komunikasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, misalnya secara tatap muka, secara langsung, atau tatap muka secara virtual melalui Google Meeting, Zoom Meeting, dan aplikasi lainnya, atau komunikasi yang dilakukan dengan chattingan melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, dan lainnya. Dalam teorinya, komunikasi dapat kita bedakan dalam dua bentuk dasar. Yang pertama, komunikasi verbal, yang kedua, komunikasi non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui lisan dan tulisan. Dari definisinya tersebut, komunikasi verbal ini dibagi lagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, oral communication, dan yang kedua, written communication. Oral communication adalah komunikasi yang terjadi karena adanya kegiatan lisan, yaitu ketika ada seseorang yang berbicara seperti saya sekarang ini dan ada orang lain yang mendengarkan. Jadi di sini telah terjadi proses komunikasi. Satu orang sebagai pembicara dan orang lainnya sebagai pendengar. Oke, selanjutnya written communication. Written communication adalah komunikasi yang terjadi karena adanya kegiatan komunikasi secara tulisan. Jadi ada satu orang yang menulis informasi, selanjutnya ada satu orang lagi yang membaca informasi tersebut. Jadi di sini telah terjadi proses komunikasi, yaitu karena adanya kegiatan yang pertama menulis dan kegiatan kedua adalah membaca. Oke. Selanjutnya bentuk kedua dari komunikasi adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berbentuk isyarat, gerakan tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal ini juga sering disebut sebagai komunikasi diam atau silent language, karena komunikasi nonverbal lebih menjurus dan cenderung kepada komunikasi tanpa kata-kata. Jadi tanpa lisan, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke proses komunikasi. Proses komunikasi terjadi dalam 7 tahap. Yang pertama, penginterpretasian. Tahapan ini adalah tahapan di mana komunikator mulai memikirkan, mulai mendapatkan motif apa dia akan memulai komunikasinya kepada komunikan. Tahap yang kedua adalah penyandian. Jadi setelah ada motifnya tersebut, komunikator pun mulai merangkai motifnya tersebut untuk diinterpretasikan menjadi simbol-simbol atau pesan yang akan disampaikan. Oke, tahapan yang ketiga adalah pengiriman. Pengiriman ini adalah tahapan di mana setelah proses encoding tadi, proses pembuatan proses penginterpretasian motif menjadi suatu simbol penyampaian, maka informasi tersebut dikirim. Tahapan yang keempat adalah tahapan perjalanan. Ketika komunikator telah menyampaikan pesannya kepada komunikan, jadi selama penyampaian tersebut adalah proses perjalanan. Selanjutnya adalah proses yang kelima, penerimaan. Proses penerimaan adalah proses di mana informasi dari komunikator telah diterima oleh komunikan. Dan tahapan yang keenam adalah penyandian balik. Jadi informasi encoding yang telah dibikin oleh komunikator telah diterima oleh komunikan
dan komunikan pun menyandikan kembali, menjadikannya dari coding menjadi informasi yang dapat diterima dengan baik. Tahapan terakhir adalah penginterpretasian. Penginterpretasian adalah tahapan terakhir, yaitu setelah mendapatkan informasi, komunikan baru bisa menginterpretasikan informasi yang disampaikan oleh komunikator. Mungkin sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.